Hai semuanya, pernah nggak di satu titik kalian merasa hidup ini rasanya bukan cuma berat, tapi keras, dingin, dan nggak ngasih waktu buat bernapas sebentar pun? Ketika hidup terasa terlalu keras, biasanya bukan karena satu masalah besar yang tiba-tiba datang, tapi karena banyak hal kecil yang menumpuk pelan-pelan, sampai akhirnya kita kehabisan ruang untuk bernapas. Bangun pagi sudah capek, tidur malam pikiran masih berisik. Dan di sela-sela itu, kita tetap dituntut untuk terlihat baik-baik saja. Kalian mungkin masih bisa tertawa, masih bisa menjalani rutinitas, tapi ada bagian dalam diri yang terasa kosong, lelah, dan seperti terus dipaksa berjalan meski lutut sudah gemetar. Hidup yang keras jarang datang dengan teriakan. Ia lebih sering datang dengan bisikan yang terus-menerus, membuat kita ragu apakah perasaan lelah ini wajar atau justru tanda kalau ada yang salah dengan diri kita. Padahal, seringkali bukan kita yang lemah, melainkan situasinya yang memang terlalu menekan. Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan, pencapaian, dan hasil, sementara proses dan kondisi batin sering dianggap tidak penting. Kalian semua mungkin pernah merasa tertinggal hanya karena melihat orang lain tampak lebih maju, lebih bahagia, atau lebih stabil. Padahal yang terlihat di permukaan jarang benar-benar mencerminkan apa yang mereka alami. Hidup menjadi keras saat kita mulai membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, tanpa tahu beban apa yang mereka pikul. Di titik itu, tekanan bukan lagi datang dari luar, tapi tumbuh di dalam kepala kita sendiri. Kita mulai memaksa diri untuk kuat terus, seolah lelah adalah kesalahan, dan istirahat adalah kemunduran. Padahal, manusia bukan mesin, dan rasa capek bukan tanda kegagalan, melainkan sinyal bahwa ada batas yang sedang dilanggar. Saat hidup terlalu keras, kita sering kehilangan kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri. Kita lebih sibuk memenuhi ekspektasi daripada memahami kebutuhan batin. Kita berusaha bertahan karena merasa tidak punya pilihan lain, tanpa sadar mengabaikan perasaan yang sebenarnya minta diperhatikan. Kalian semua mungkin pernah sampai pada fase di mana menangis pun terasa melelahkan, dan mengeluh terasa sia-sia. Di situ, hidup bukan lagi tentang menikmati hari, tapi sekadar bertahan sampai malam tiba. Namun, justru di momen-momen seperti itulah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya sedang kita perjuangkan, dan apakah cara kita menjalaninya masih manusiawi untuk diri kita sendiri. Hidup yang keras seringkali membuat kita merasa sendirian, bahkan saat dikelilingi banyak orang. Kalian bisa berada di tengah keramaian, bercanda, berbagi cerita, tapi tetap merasa ada jarak yang tidak terjembatani. Ada rasa bahwa tidak semua orang akan benar-benar mengerti apa yang kita rasakan, dan itu membuat kita memilih diam. Kita belajar menyimpan segalanya sendiri karena takut dianggap lemah, berlebihan, atau tidak bersyukur. Padahal, memendam perasaan justru membuat beban semakin berat. Hidup menjadi semakin keras ketika kita merasa harus selalu kuat sendirian. Kita lupa bahwa manusia memang diciptakan untuk saling menopang, bukan untuk memikul segalanya sendiri. Kalian semua mungkin pernah berharap ada satu orang saja yang bertanya dengan tulus, "Kalian baik-baik saja?" dan benar-benar mau mendengarkan jawabannya. Tapi karena harapan itu sering tidak terpenuhi, kita akhirnya menurunkan ekspektasi dan belajar mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Di satu sisi, itu membuat kita terlihat tangguh, tapi di sisi lain, itu juga membuat kita kelelahan. Hidup yang keras juga sering membuat kita kehilangan rasa percaya pada proses. Kita ingin semuanya cepat selesai, cepat membaik, cepat berubah, karena kita sudah terlalu lelah untuk menunggu. Kalian mungkin mulai bertanya, sampai kapan harus begini? Dan apakah semua usaha ini benar-benar akan berbuah? Keraguan itu wajar, karena tidak ada jaminan yang jelas dalam hidup. Namun tekanan akan semakin berat ketika kita menuntut kepastian di dunia yang memang penuh ketidakpastian. Di tengah kerasnya hidup, kita sering lupa bahwa bertahan saja sudah merupakan pencapaian. Kita terlalu fokus pada apa yang belum tercapai, sampai lupa menghargai fakta bahwa kita masih berdiri sampai hari ini. Kalian semua yang masih membaca ini, berarti masih berusaha, meski mungkin dengan sisa tenaga. Itu bukan hal kecil. Hidup boleh keras, tapi kita tidak harus ikut keras pada diri sendiri. Ada perbedaan besar antara disiplin dan menyiksa diri. Saat kita terus memaksa tanpa memberi ruang untuk pulih, yang rusak bukan hanya fisik, tapi juga rasa percaya pada diri sendiri. Hidup yang keras sering mengajarkan kita untuk bertahan, tapi tidak pernah mengajarkan cara merawat diri di tengah perjuangan. Padahal, tanpa perawatan,
perjuangan hanya akan berubah menjadi luka yang semakin dalam. Di titik tertentu, hidup yang terlalu keras bisa membuat kita kehilangan arah. Kita menjalani hari demi hari tanpa benar-benar tahu apa yang kita tuju. Semua terasa otomatis, seperti rutinitas yang diulang tanpa makna. Kalian mungkin masih punya mimpi, tapi rasanya jauh dan sulit digapai. Setiap langkah terasa berat karena beban yang dibawa tidak pernah benar-benar dilepas. Hidup menjadi keras saat kita tidak lagi memberi ruang untuk bertanya, apa yang sebenarnya kita inginkan, bukan apa yang diharapkan orang lain dari kita. Kita sering terjebak dalam peran yang tidak kita pilih sepenuhnya, tapi tetap kita jalani karena merasa harus. Kalian semua mungkin pernah berada di posisi di mana pilihan terasa sempit, dan apapun yang dipilih tetap terasa salah. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika muncul rasa frustasi dan marah, baik pada keadaan maupun pada diri sendiri. Namun, hidup yang keras tidak akan menjadi lebih ringan dengan menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Kita sering lupa bahwa banyak hal berada di luar kendali kita. Tidak semua kegagalan adalah akibat kurang usaha, dan tidak semua kesulitan adalah hasil keputusan yang salah. Kadang, hidup memang sedang tidak ramah. Mengakui hal itu bukan berarti menyerah, tapi justru langkah awal untuk bersikap lebih jujur pada diri sendiri. Kalian semua berhak mengakui bahwa hidup ini berat tanpa harus bersalah. Dari pengakuan itulah, perlahan-lahan kita bisa mulai mencari cara agar hidup tidak terasa sekeras sebelumnya. Bukan dengan mengubah semuanya sekaligus, tapi dengan membuat ruang kecil untuk bernafas. Mungkin dengan memperlambat langkah, mengurangi tuntutan yang tidak perlu, atau sekedar memberi izin pada diri sendiri untuk tidak selalu produktif. Hidup yang keras sering membuat kita lupa menikmati hal-hal sederhana, padahal disitulah sering tersembunyi sedikit kelegaan. Secangkir minuman hangat, percakapan jujur, atau waktu hening tanpa distraksi bisa menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu tentang berjuang. Kalian semua mungkin tidak bisa mengubah keadaan besar dalam waktu singkat, tapi kalian bisa mengubah cara kalian bersikap pada diri sendiri hari ini. Itu bukan solusi instan, tapi itu nyata. Hidup yang keras tidak selalu bisa dilunakkan dari luar, tapi sikap kita pada diri sendiri bisa membuat perbedaannya terasa. Ketika hidupmu terlalu keras, mungkin yang paling kalian butuhkan bukan nasihat panjang atau motivasi kosong, tapi pengertian. Pengertian bahwa kalian sudah melakukan yang terbaik dengan kondisi yang ada. Pengertian bahwa lelah bukan musuh, melainkan sinyal untuk berhenti sejenak. Hidup memang tidak selalu adil, dan mengharapkan keadilan dari dunia sering hanya menambah kecewa. Namun kita masih punya kendali atas bagaimana kita memperlakukan diri sendiri di tengah ketidakadilan itu. Kalian semua berhak bersikap lembut pada diri sendiri, bahkan saat dunia terasa kasar. Bersikap lembut bukan berarti lemah, justru itu bentuk kekuatan yang sering diremehkan. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui batas, untuk mengatakan cukup, dan untuk memilih merawat diri di tengah tuntutan. Hidup yang keras sering membuat kita lupa bahwa kita bukan hanya alat untuk mencapai tujuan, tapi manusia yang punya perasaan. Kalian tidak harus selalu kuat untuk dianggap berharga. Nilai diri tidak diukur dari seberapa banyak beban yang bisa dipikul, tapi dari seberapa jujur kita pada diri sendiri. Mungkin hidup belum akan langsung berubah menjadi lebih mudah, tapi setidaknya kita bisa membuatnya tidak semakin menyakitkan. Dengan memberi ruang untuk istirahat, dengan mengurangi suara-suara yang merendahkan diri, dan dengan menerima bahwa proses setiap orang berbeda. Kalian semua sedang berjalan di jalan kalian masing-masing, dengan kecepatan dan rintangan yang tidak sama. Membandingkan hanya akan membuat hidup terasa lebih keras dari yang seharusnya. Di tengah semua itu, penting untuk diingat bahwa kalian tidak sendirian, meski sering terasa begitu. Banyak orang sedang berjuang dalam diam, sama seperti kalian. Dan meski tidak semua orang bisa memahami, bukan berarti perjuangan kalian tidak valid. Hidup yang keras mungkin tidak bisa dihindari, tapi kejam pada diri sendiri adalah pilihan yang bisa diubah. Pelan-pelan, dengan kesadaran dan penerimaan, kita bisa membuat hidup yang keras menjadi sedikit lebih manusiawi. Tidak sempurna, tidak selalu ringan, tapi cukup untuk terus melangkah tanpa kehilangan diri sendiri. Hidup yang terlalu keras seringkali membuat kita lupa satu hal penting, bahwa bertahan itu bukan kewajiban moral, melainkan pilihan yang setiap hari kita ambil dengan kondisi yang terus berubah. Kalian semua mungkin pernah sampai pada fase di mana bangun pagi terasa seperti beban, bukan awal yang segar. Hari-hari terasa datar, bahkan menyakitkan.
dan semangat hidup seperti sesuatu yang hanya dimiliki orang lain. Di titik ini, banyak dari kita mulai mempertanyakan makna dari semua perjuangan yang sudah dilakukan. Kita bertanya dalam diam, untuk apa semua ini jika hasilnya hanya rasa lelah yang tidak kunjung pergi? Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran yang jarang kita izinkan muncul. Hidup menjadi keras saat kita merasa tidak boleh bertanya, tidak boleh ragu, dan tidak boleh berhenti. Padahal, keraguan adalah bagian dari proses, dan berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Kalian semua hidup di dunia yang seringkali lebih menghargai hasil daripada kesehatan batin. Orang dipuji karena tahan banting, bukan karena tahu kapan harus istirahat. Akhirnya, kita belajar menutup rasa lelah dengan senyum palsu dan jawaban singkat bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, menipu diri sendiri hanya akan membuat luka semakin dalam. Hidup yang keras tidak akan menjadi lebih ringan hanya karena kita berpura-pura kuat. Justru, keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja adalah langkah awal untuk bertahan dengan cara yang lebih sehat. Kita tidak harus selalu tahu jawabannya sekarang. Tidak apa-apa jika hari ini kita hanya bisa bertahan, bukan berkembang. Tidak apa-apa jika langkah terasa lambat. Hidup bukan lomba lari dan tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Kalian semua berhak menjalani hidup sesuai kapasitas, bukan sesuai standar orang lain. Saat hidup terasa terlalu keras, mungkin kita perlu berhenti mencari solusi besar dan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sering terabaikan. Cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita memperlakukan kegagalan, dan cara kita memaknai hari yang terasa biasa saja. Di sanalah sering tersembunyi beban yang tidak kita sadari. Kata-kata yang kita ucapkan dalam hati bisa menjadi sumber kekuatan, atau justru cambuk yang menyakiti. Jika setiap kesalahan dibalas dengan hinaan pada diri sendiri, wajar jika hidup terasa semakin keras. Kita berhak mengganti suara keras itu dengan suara yang lebih manusiawi, bukan untuk memanjakan diri, tapi untuk bertahan tanpa kehilangan kewarasan. Ada masa di mana hidup tidak memberi kita pilihan yang jelas. Semua terasa abu-abu, tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak benar-benar terasa benar. Kalian semua mungkin pernah berada di persimpangan tanpa peta, di mana apapun yang dipilih tetap menyisakan rasa kehilangan. Dalam kondisi seperti itu, hidup terasa keras bukan karena kita tidak berusaha, tapi karena kita terlalu peduli. Kita ingin membuat keputusan yang tepat, tidak ingin mengecewakan siapapun, dan tidak ingin salah langkah. Namun, keinginan untuk selalu benar justru sering membuat kita lumpuh. Hidup tidak menyediakan kepastian sebelum keputusan diambil. Kita baru tahu hasilnya setelah berjalan, dan itu sering menakutkan. Ketika hidup terlalu keras, kita cenderung menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Kita lupa bahwa banyak variabel di luar kendali kita. Dunia tidak selalu bekerja sesuai rencana, dan itu bukan kegagalan pribadi. Kalian semua tidak perlu menanggung beban dunia sendirian. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan dengan usaha lebih keras. Ada masalah yang tidak selesai dengan kesabaran ekstra. Mengakui batas kemampuan bukan berarti kalah, melainkan bentuk kedewasaan. Hidup menjadi lebih keras saat kita memaksa diri melampaui batas tanpa henti. Tubuh lelah, pikiran kacau, dan emosi menjadi tidak stabil. Namun, kita sering mengabaikan tanda-tanda itu karena merasa tidak punya pilihan selain terus maju. Padahal, pilihan untuk berhenti sejenak selalu ada, meski sering terasa tidak mungkin. Kalian semua berhak mengambil jeda, meski dunia terus berjalan. Tidak semua jeda adalah kemunduran. Kadang jeda justru menyelamatkan kita dari kerusakan yang lebih besar. Hidup yang keras juga sering membuat kita meremehkan diri sendiri. Kita merasa apa yang kita lakukan tidak cukup, tidak signifikan, dan tidak layak diapresiasi. Kita lupa bahwa bertahan dalam kondisi sulit membutuhkan energi yang tidak sedikit. Kalian semua yang masih berusaha menjalani hari, meski dengan setengah hati, tetap layak dihargai. Hidup tidak selalu tentang pencapaian besar. Kadang, keberhasilan terbesar adalah tetap waras di tengah tekanan. Saat hidup terasa kejam, kita perlu mengingat bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa produktif kita hari ini. Nilai diri tidak hilang hanya karena kita lelah. Kita tetap berharga bahkan saat tidak menghasilkan apa-apa. Dunia mungkin tidak selalu mengakui itu, tapi kita bisa memilih untuk mengakuinya sendiri. Dari sanalah, sedikit demi sedikit, hidup yang keras bisa terasa lebih bisa ditoleransi. Hidup yang terlalu keras sering membuat kita merasa terputus dari diri sendiri. Kita menjalani hari seperti robot, melakukan apa yang harus dilakukan tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Kalian semua mungkin pernah menyadari bahwa waktu berjalan cepat, tapi kenangan terasa kosong. Hari berganti, minggu berlalu, tapi tidak ada yang benar-benar terasa hidup.
Ini bukan karena hidup kita membosankan, melainkan karena kita terlalu lelah untuk merasakannya. Kelelahan emosional seringkali membuat kita mati rasa. Kita tidak lagi merasakan sedih dengan utuh, tapi juga tidak bisa merasakan bahagia sepenuhnya. Hidup berada di tengah-tengah, datar dan melelahkan. Dalam kondisi ini, banyak dari kita merasa bersalah karena tidak bisa menikmati hal-hal yang seharusnya disyukuri. Kita bertanya, kenapa kita tidak bahagia padahal tidak kekurangan apa-apa? Padahal, rasa bahagia tidak selalu muncul hanya karena kondisi eksternal baik-baik saja. Jiwa yang kelelahan butuh waktu untuk pulih, sama seperti tubuh yang kehabisan tenaga. Kalian semua tidak perlu memaksa diri untuk merasa baik-baik saja. Tidak ada tenggat waktu untuk pulih. Hidup bukan proyek yang harus selesai sesuai jadwal. Saat hidup terlalu keras, mungkin yang kita butuhkan adalah kejujuran radikal pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita lelah, bahwa kita bingung, dan bahwa kita tidak tahu harus bagaimana. Kejujuran itu mungkin terasa menakutkan, tapi disitulah awal dari kelegaan. Kita tidak harus langsung menemukan solusi. Mengakui masalah saja sudah merupakan langkah besar. Kalian semua boleh merasa tersesat tanpa harus merasa gagal. Banyak orang menemukan arah hidup justru setelah tersesat cukup lama. Hidup yang keras juga sering membuat kita kehilangan kepercayaan pada orang lain. Kita takut membuka diri karena khawatir tidak dipahami. Namun menutup diri sepenuhnya juga membuat kita semakin kesepian. Di sini keseimbangan menjadi penting. Kita tidak harus menceritakan segalanya pada semua orang, tapi kita juga tidak harus memikul semuanya sendiri. Mencari satu ruang aman untuk jujur bisa menjadi penyelamat. Entah itu pada orang yang dipercaya, atau pada diri sendiri melalui refleksi yang jujur. Hidup yang keras tidak selalu membutuhkan jawaban besar. Kadang ia hanya membutuhkan ruang untuk dirasakan tanpa dihakimi. Dengan memberi izin pada diri sendiri untuk merasa, kita pelan-pelan kembali terhubung dengan kemanusiaan kita. Rasa sakit tidak langsung hilang, tapi setidaknya kita tidak lagi melawannya sendirian. Pada akhirnya, hidup yang terlalu keras mengajarkan kita satu hal yang sering terlupakan. Bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa lama kita bisa menahan sakit, tapi seberapa berani kita merawat diri di tengah rasa sakit itu. Kalian semua tidak perlu menunggu hidup menjadi ramah untuk mulai bersikap lembut pada diri sendiri. Justru di saat hidup terasa paling keras, kelembutan menjadi kebutuhan, bukan kemewahan. Kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Respons itu bisa berupa memberi waktu istirahat, menurunkan ekspektasi, atau sekadar mengakui bahwa hari ini memang berat. Tidak semua hari harus produktif untuk dianggap berarti. Ada hari-hari yang tugas utamanya hanyalah bertahan, dan itu cukup. Hidup yang keras tidak membuat kita gagal sebagai manusia. Ia hanya menunjukkan bahwa kita sedang berada di fase yang menuntut lebih banyak empati, terutama dari diri sendiri. Kalian semua berhak hidup tanpa harus terus-menerus membuktikan nilai diri. Kalian berharga bukan karena seberapa kuat kalian terlihat, tapi karena kalian tetap memilih untuk hidup, meski sering terasa sulit. Dunia mungkin tidak akan berhenti menekan, tapi kita bisa berhenti menambah tekanan itu dari dalam. Dengan belajar memaafkan diri atas keterbatasan, dengan berhenti membandingkan perjalanan, dan dengan menerima bahwa hidup tidak selalu masuk akal, pelan-pelan hidup yang keras bisa berubah menjadi hidup yang jujur. Tidak selalu mudah, tidak selalu indah, tapi lebih nyata dan manusiawi. Dan di dalam hidup yang jujur itulah, seringkali kita menemukan kekuatan yang tidak kita sadari sebelumnya. Kekuatan untuk terus melangkah tanpa kehilangan diri sendiri. Kekuatan untuk tetap menjadi manusia, meski dunia terasa kejam. Ketika hidup terasa terlalu keras, seringkali yang paling melelahkan bukan masalahnya, tetapi perasaan bahwa kita harus terus berjalan tanpa tahu kapan boleh berhenti. Kalian semua mungkin pernah merasa seolah hidup tidak memberi jeda. Satu masalah selesai, masalah lain sudah menunggu. Rasanya seperti berdiri di bawah hujan tanpa payung, berharap hujan segera reda, tapi langit terus gelap. Dalam kondisi seperti ini, kita mudah kehilangan rasa aman, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Kita mulai merasa dunia bukan tempat yang ramah, dan diri sendiri terasa semakin rapuh. Hidup yang keras membuat kita selalu waspada, seolah setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Kita jadi terlalu keras menilai diri sendiri, terlalu takut gagal, dan terlalu cemas akan masa depan. Padahal, tidak semua hal perlu dipikirkan sekaligus.
Namun pikiran yang lelah sulit membedakan mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Kalian semua mungkin pernah berusaha menenangkan diri dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi kalimat itu terasa hampa karena kenyataan belum berubah. Di titik ini, penting untuk diingat bahwa menenangkan diri bukan berarti menipu diri sendiri. Menenangkan diri adalah memberi ruang agar kita tidak hancur sebelum masalah selesai. Hidup yang keras sering membuat kita merasa tidak pantas mengeluh, karena masih ada orang lain yang hidupnya lebih berat. Perbandingan seperti itu hanya membuat rasa sakit semakin sunyi. Setiap orang punya ambang lelah yang berbeda, dan rasa sakit tidak bisa diukur dengan penderitaan orang lain. Kalian semua berhak merasa lelah tanpa harus membuktikan bahwa hidup kalian paling sulit. Mengakui kelelahan bukan berarti kita tidak bersyukur, melainkan tanda bahwa kita masih jujur pada diri sendiri. Hidup menjadi semakin keras ketika kejujuran itu kita tekan demi terlihat kuat. Padahal kekuatan yang dipaksakan sering berujung pada kehancuran diam-diam. Tubuh mungkin masih bergerak, tapi jiwa tertinggal. Saat hidup terasa seperti ini, mungkin yang dibutuhkan bukan jawaban, tapi keberanian untuk berkata bahwa kita sedang tidak sanggup. Dan itu tidak apa-apa. Hidup yang terlalu keras juga sering membuat kita kehilangan rasa percaya pada waktu. Kita merasa waktu berjalan terlalu cepat ketika kita belum siap, atau terlalu lambat ketika kita ingin semuanya segera berakhir. Kalian semua mungkin pernah berharap hari cepat berlalu, berharap tidur agar tidak perlu menghadapi kenyataan. Namun, di saat lain, kita justru takut waktu berjalan, karena berarti usia bertambah dan target belum tercapai. Ketegangan dengan waktu ini membuat hidup seperti kejar-kejaran tanpa garis akhir. Kita lupa bahwa waktu bukan musuh yang harus dikalahkan. Waktu hanya bergerak, dan kita yang memberi makna pada pergerakan itu. Hidup menjadi keras ketika kita memaksa diri untuk selalu berada di depan, padahal terkadang kita hanya butuh berdiri diam. Kalian semua tidak harus selalu tumbuh setiap hari. Ada hari-hari di mana bertahan adalah bentuk pertumbuhan paling jujur. Namun, dunia jarang memberi ruang untuk narasi seperti itu. Dunia lebih suka cerita sukses yang cepat dan rapi. Akhirnya kita merasa hidup kita berantakan dan tidak layak diceritakan. Padahal, hidup yang berantakan seringkali adalah hidup yang nyata. Di balik kerasnya hidup, ada pelajaran tentang kerendahan hati. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Pelajaran ini memang menyakitkan, tapi juga membebaskan jika kita mau menerimanya. Kalian semua tidak perlu memikul beban untuk selalu tahu apa yang harus dilakukan. Kebingungan adalah bagian dari perjalanan, bukan kesalahan. Hidup yang keras sering membuat kita ingin menyerah sepenuhnya, tapi pada saat yang sama, ada bagian kecil dalam diri yang tetap ingin bertahan. Bagian itu mungkin lemah, mungkin ragu, tapi ia ada. Selama bagian itu masih hidup, masih ada alasan untuk melangkah. Bukan karena hidup akan langsung membaik, tapi karena kita masih ada di sini. Dan keberadaan itu sendiri sudah cukup berharga. Di tengah hidup yang terlalu keras, kita sering lupa bahwa emosi tidak selalu perlu diselesaikan. Ada emosi yang cukup dirasakan dan dilewati. Kalian semua mungkin terbiasa mencari alasan logis atas setiap rasa sedih, marah, atau kecewa. Kita ingin semuanya masuk akal agar terasa terkendali. Namun, tidak semua perasaan butuh penjelasan. Kadang kita sedih karena memang sedang sedih. Kadang kita lelah tanpa sebab yang jelas. Hidup menjadi keras ketika kita menuntut diri untuk selalu rasional, bahkan terhadap emosi. Emosi bukan musuh yang harus dikalahkan, melainkan sinyal yang perlu didengar. Menekan emosi hanya membuatnya muncul dengan cara yang lebih menyakitkan. Kalian semua berhak merasa tanpa harus segera memperbaiki diri. Proses pemulihan tidak selalu linier. Ada hari di mana kita merasa lebih baik, lalu esoknya jatuh lagi. Itu bukan kemunduran, melainkan bagian dari ritme manusia. Hidup yang keras sering membuat kita ingin cepat sampai pada versi diri yang kuat dan tenang. Namun jalan ke sana jarang lurus. Ia berliku, penuh jeda, dan sering membingungkan. Kalian semua tidak perlu terburu-buru menjadi versi terbaik diri kalian. Versi yang ada sekarang pun layak dihargai. Bahkan versi yang lelah, bingung, dan penuh keraguan. Hidup tidak meminta kita sempurna, hanya meminta kita jujur. Kejujuran itu mungkin menyakitkan, tapi juga menyembuhkan.
Dengan jujur, kita berhenti berperang dengan diri sendiri. Dan ketika perang itu berhenti, hidup yang keras tidak lagi terasa sepenuhnya memusuhi kita. Ia tetap berat, tapi tidak lagi sendirian. Ketika hidupmu terlalu keras, mungkin yang paling penting untuk diingat adalah bahwa semua ini tidak akan selamanya seperti sekarang. Bukan karena hidup pasti membaik, tapi karena hidup selalu berubah. Tidak ada kondisi yang benar-benar statis. Kalian semua mungkin lelah mendengar kalimat ini, tapi perubahan sering datang tanpa kita sadari. Perlahan, hampir tidak terasa. Suatu hari, kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kita sudah melewati hal yang dulu terasa mustahil. Bukan karena kita kuat luar biasa, tapi karena kita terus berjalan meski takut. Hidup yang keras tidak selalu mengubah kita menjadi orang yang pahit. Ia juga bisa membuat kita lebih peka, lebih empatik, dan lebih menghargai hal-hal kecil. Asal kita tidak membiarkan kerasnya hidup mengeraskan hati kita sepenuhnya. Kalian semua berhak menjaga sisi lembut dalam diri, meski dunia sering tidak ramah. Lembut bukan berarti rapuh. Lembut adalah kemampuan untuk tetap manusia di tengah tekanan. Pada akhirnya, hidup mungkin tidak menjadi lebih mudah, tapi kita bisa menjadi lebih jujur dalam menjalaninya. Dan kejujuran itu membuat beban terasa lebih ringan. Kita tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi memaksa diri sesuai standar yang tidak realistis. Kita hidup apa adanya, dengan segala keterbatasan. Dalam hidup yang seperti itu, meski keras, kita masih bisa bernafas. Dan selama kita masih bisa bernafas, selalu ada ruang kecil untuk melanjutkan langkah, satu hari, satu nafas, satu keberanian kecil pada satu waktu.